Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ayo ikhwah, kita lanjutkan sesi kedua. Ini kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik, sampai pada bait yang ke-12, yakni siwahumal harfu kahal wa fi walam. Ya, siwahuma al harfu kahal wa fi walam. Setelah sebelumnya Ibnu Malik itu menjelaskan tentang alamatul ism dan alamatul fi'il, ya. Setelah beliau menjelaskan alamatul ism dan alamatul fi'il, maka berikutnya dia katakan siwahuma al harfu kahal wa fi walam. Ya, ini masih terkait masalah cara kita untuk mengenali kalimah. Maksudnya jenis-jenis kalimah. Di mana sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa kalimah itu ada isim, fi'il, thumma haraf, kan gitu. Nah, kemudian dia memperkenalkan kepada kita jenis kalimah isim, lalu memperkenalkan kepada kita jenis kalimah fi'il. Nah, selain dari keduanya itu harf. Ya, katanya siwahuma al harfu. Contohnya seperti hal dan fi dan lam. Ya, contohnya seperti hal dan fi dan lam. Dimana kita juga sudah sama-sama tahu ya, ketiga kalimah ini adalah kalimah jenis harf. Yushiru ila anna al-harfa yamtazu 'anil ismi wal fi'li bi khuluwihi an alamatil asma'i wa alamatil fi'l wa alamatil af'ali. Ini mengisyaratkan, ya. Maksudnya Ibnu Malik, ya, di sini syarih menjelaskan, Ibnu Malik mengisyaratkan pembeda huruf, ya, pembeda huruf dari isim dan fi'il adalah dengan ketiadaannya, ya, ataupun dengan kosongnya dia dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Nah, demikian. Jadi bikhuluwihi an alamatil asma'i wa alamatil af'al. Jadi ketika Ibnu Malik mengatakan siwahuma al harfu, seakan mengisyaratkan, ya, bahwa pembeda huruf daripada isim dan fi'il itu adalah bikhuluwihi an alamatil asma'i wa alamatil af'ali. Simpel sekali, kan? Ya. Jadi nggak perlu bilang al harfu ma la yasluhu, ya, bukan berarti yang itu nggak bagus, enggak, ya. Cuma inilah simpelnya, ya, perbedaannya. Ya, tapi sebagaimana yang ditertib oleh mereka juga, maksudnya yang ditertib oleh para ulama sendiri, ya, di mana urutan alfiyah ini memang urutan yang tinggi, ya, kan gitu, ya. Bukan tidak sederajat dengan matan al-ajurrumiyah, kan gitu. Wallahu alam. Thumma muthila, kemudian beliau pun mencontohkan dengan hal, maksudnya mencontohkan dengan kalimah hal, dan mencontohkan dengan kalimah fi, dan mencontohkan dengan kalimah lam, munabbihan. Ya, lagi-lagi ada misterinya, gitu, ya. Iya, kan gitu, ya. Lagi-lagi ada tujuan yang tersiratnya. Munabbihan ala annal harfa yang qasimu ila qismain. Jadi tanpa perlu bilang al harfu yang qasimu ila qismain, tapi cukup dengan mengatakan hal wa fi wa lam. Munabbihan, seakan memberikan himbauan, ya, memberikan himbauan bahwa huruf itu terbagi kepada dua bahagian. Wah, keren sekali, ya. Cukup dengan mengatakan siwahumal harfu kahal wa fi walam. Syarahnya sampai sebegini, ya, kan gitu. Taib. Apa itu pembahagian tersebut? Ya, harfun mukhtassun wa harfun ghairu mukhtassin. Ini qismun mukhtassun wa qismun ghairu mukhtassin. Kalau di Indonesia kan bahagian khusus dan bahagian yang tidak khusus, gitu. Kira-kira demikian, ya. Apa yang dimaksud dengan khusus dan tidak khusus itu? Fa asyara bihal, ya, kemudian penjelasan berikutnya, fa asyara bihal ila ghairil mukhtassi. Adapun ketika dia mencontohkan dengan kalimah hal, itu mengisyaratkan bahwa ini adalah huruf yang jenis ghairu mukhtas, ya. Jenis ghairu mukhtas, maksudnya kism yang tidak terkhusus. Wa huwa alladhi, apa yang dimaksud dengan tidak terkhusus? Wa huwa alladhi yadkhulu 'alal asma'i wal af'al. Itu yang dimaksud dengan tidak terkhusus. Ya, ini yang bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. Ketika dia bilang hal, ya, dan ketika dia bilang fi, dan ketika dia bilang lam, secara nggak langsung dia sedang menghimbau bahwa harf itu terbagi kepada dua bahagian, mukhtas dan ghairu mukhtas. Dan untuk yang hal, ini adalah contoh untuk yang ghairu mukhtas, dan definisi dari ghairu mukhtas adalah alladzi yadkhulu 'alal asma'i wal af'al. Contohnya, ya, contoh bahwa ataupun bukti bahwa hal itu bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. Hal zaidun qa'im. Wa hal qama zaidun. Ya, hal zaidun masuknya ke zaid isim. Hal qama masuknya ke qama fi'il. Di mana berarti hal bisa ke isim, bisa ke fi'il. Ini namanya ghairu mukhtas, ya, qismun ghairu mukhtas.
Wa asyara bi fi, sementara untuk di fi ya, untuk fi itu maknanya fi walam ya, fi walam ilal mukhtas. Itu merujuk kepada kisam yang mukhtas, kisam yang terkhusus. Wa huwa qisman, ini terbagi lagi kepada dua bahagian. Bayangin ya. Jadi ada isyarat yang mendalam ya terkait dia bilang fi dan lam. Iya kan gitu. Janjinya ya, benar janjinya ya. Apa kemarin iya betul, masya Allah. Iya, baik, masya Allah, sesuai dengan janjinya ya. Apa namanya, mencakup seluruh maqasidun nahwi mahwiyah kan gitu ya. Baik, mencakup seluruh materi-materi nahwu. Ya, keren sekali ya. Saya nggak habis-habisnya geleng-geleng kepala. Baik, wa huwa qisman. Jadi yang mukhtas ini terbagi lagi kepada dua bahagian. Mukhtasun bil asma'i kafi nahwu zaidun fid dar, wa mukhtasun bil af'al kalam nahwu lam yakum zaid. Ya, mafhum ya sampai di sini. Baik, thumma syara'a, kemudian kita balik lagi ke baitnya ya. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madhiyal af'ali bitta mizwasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Fi'il mudhari itu yang keduluan lam, seperti kalimah yasham ya, fi'il mudhari itu yang keduluan lam seperti kalimah yasham. Fi'il madhi itu yang ditandai dengan ta, dibedakan dengan ta ya. Fi'il madhi itu yang ditandai dengan atau yang dibedakan dengan ta. Sementara fi'il amr itu yang ditandai dengan nun jika dia menunjukkan makna perintah. Sekali lagi saya ulangi, fi'il mudhari itu ini nanti dijelaskan oleh syarih ya apa maksud dari bait Ibnu Malik. Fi'il mudhari itu didahului yang didahului oleh lam seperti kalimah yasham, sementara fi'il madhi itu yang ditandai ataupun dibedakan dengan ta. Jadi fi'il madhi dibedakan dengan ta. Kalau di sini miz ya dalam bentuk fi'il amr, yang berarti bedakanlah fi'il amr dengan ta. Jadi tandailah fi'il mudhari dengan kemasukan ataupun dengan didahului oleh lam seperti kalimah yasham. Kemudian bedakanlah fi'il madhi itu dengan ta. Lalu tandailah fi'il amr itu dengan nun jika dia menunjukkan makna perintah. In amrun fuhim. Ya, jika dia menunjukkan makna perintah ataupun tuntutan maksudnya ya, lebih tepatnya menunjukkan makna tuntutan. Nah, kemudian syarahnya kita baca ya, dari Ibnu Aqil, thumma syara'a fi tabyini annal fi'l yanqasimu ila madin wa mudhari'in wa amr. Nah, di bait berikutnya ini ataupun bait yang kita bacakan tadi ini, di sini Ibnu Malik mulai menjelaskan bahwa fi'il itu terbagi kepada tiga bahagian. Itulah maksud ataupun makna dari bait tersebut. Ketika dia katakan fi'lun mudhari'un yali lam, fi'il mudhari itu didahului oleh lam seperti kalimah yasham. Fi'il madhi itu ya, dibedakan dengan ta, sementara fi'il amr itu ya, ditandai dengan nun jika dia menunjukkan makna perintah ya. Masih ada embel-embel tapi ya untuk yang fi'il amr tadi ya, tandailah fi'il amr itu dengan nun jika dia menunjukkan makna perintah ya. Nah, jadi di sini kata syarih, Ibnu Malik sedang ingin memulai ya, ataupun mulai masuk menjelaskan bahwa fi'il itu terbagi kepada madin, mudhari dan amr. Ya, ini sebagaimana yang maklum ya, bahwa memang fi'il itu terbagi kepada tiga bahagian, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Faja'ala ya, maka dia pun menjadikan alamatul mudhari ya, faja'ala alamatul mudhari sihhata dukhuli lam alaihi. Jadi kemudian dia menjadikan tanda untuk fi'il mudhari itu dengan bisanya kemasukan ataupun pantasnya fi'il mudhari itu kemasukan lam ya, pantasnya fi'il mudhari itu kemasukan lam padanya, seperti yang dia contohkan ya, fi yasham ya, dimana kalimah yasham ini saluha dukhuli lam alaihi, pantas gitu ya, bisa kemasukan lam kepada kalimah yasham dengan kita katakan lam yasham. Wa fi yadrib, begitu pula pada lafaz yadrib,
lam yadrib. Ya, maksudnya kalimah yadrib itu bisa kemasukan lam. Berarti yadrib dan yasham ini adalah fiil mudhari. Yasham ini apa artinya, ikhwah? Itu yashum. Iya, ini yasham. Nah, coba nanti antum cari ya, apa arti yasham. Bingung saya. Karena kalau dibilang bacaannya yang salah, kayaknya nazam ini ma'ruf sekali ya, bahwa bacaannya adalah kayasham. Ya, enggak, saya belum pernah ada yang menazamkan kayashum gitu ya. Ya, cuma saya nggak tahu arti yasham ini apa. Baik. Wa ilaihi asyara biqaulihi, jadi adapun penjelasan ini itu terisyarat ya pada ucapan Ibnu Malik, fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Ya, jadi penjelasan kita ini itu terisyarat pada ungkapan Ibnu Malik, fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Nah, demikian. Thumma asyara ila ma yumayyizul fi'l al-madhiya biqaulihi wa madhi al-af'ali bit-ta'i miz atau muz tadi? Miz ya. Sebentar ya. Nah, jadi thumma asyara ila ma yumayyizul fi'l al-madhiya, kemudian untuk adapun isyarat untuk membedakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari itu terdapat pada ungkapan beliau wa madhiyal af'ali bitta miz. Ya. Bedakanlah fi'il madhi itu dengan ta. Maksudnya ta ini adalah ta ya. Kalau kita bilangnya ta ya, tapi sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, ya, di sana ada dua lahjah, ada ta, ada ta. Mayyiz madhiyal af'al bitta, bedakanlah ya, atau tandailah fi'il madhi itu dengan ta. Wal muradu biha ta'ul fa'il wa ta'ut ta'nisis sakinah. Dan yang dimaksudkan dengan ta di sini, ya apa itu maksudnya ta? Ta yang dimaksud di sini adalah ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nis as-sakinah. Jadi bedakanlah fi'il madhi dengan kedua ta ini, ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nisis sakinah. Wa kullun minhuma la yadkhulu illa ala madhil lafzi. Illa ala madhil lafzi. Dan keduanya ini ya, masing-masing dari keduanya ini, yaitu ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nis as-sakinah, itu enggak akan masuk kecuali kepada lafaz madhi. Ya, kecuali kepada lafaz fi'il madhi. Contohnya apa? Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta. Nah, ini nggak akan masuk ke fi'il mudhari dan juga nggak akan kita dapati pada fi'il amr. Oleh karena itulah makanya bedakanlah fi'il madhi dengan ta, baik itu ta'ul fa'il ataupun ta'ut ta'nis sakinah. Karena kedua ta ini itu tidak akan masuk kecuali pada fi'il madhi saja. Nggak akan masuk ke fi'il mudhari dan nggak akan masuk ke fi'il amr. Jadi ini Ibnu Malik sedang membicarakan sedang menjelaskan bahagian pembahagian fiil dan sekaligus menerangkan pembeda ataupun keunikan-keunikan dari ketiga macam fiil tersebut. Contoh lain, wa ni'matil mar'ah hindun. Ya, ni'mat al-mar'ah hindun, ni'mat ta'ut ta'nis as-sakinah. Wa bi'satil mar'ah du'dun. Du'dun atau da'dun namanya. Da'dun ya. Ya, wa bi'satil mar'ah da'dun. Ya, jadi wanita tercantik hindun, wanita yang jelek da'dun. Baik. Thumma dzakara fi baqiyatil baiti anna 'alamata fi'lil amri qabuli. Apa nih? Qabuli? Hah? Qabulu. Kok bisa qabulu Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Anna alamata fi'lil amri qabulu nun at-tawkidi wad dalalatu 'alal amri bi sighatihi nahwu idriban wa ukhrujanna. Idriban wa ukhrujanna.
Nah, kemudian Ibnu Malik ya menyebutkan sisa pada baitnya, menyebutkan tanda fi'il amr pada sisa baitnya, ya, fi baqiyatil baiti. Jadi kemudian Ibnu Malik pun menyebutkan tanda fi'il amr pada sisa baitnya, ya, pada sisa-sisa baitnya, ya, karena setelah itu kan langsung selebihnya menjelaskan tentang fi'il amr, ya, mulai dari wasim apa tadi? Wasim bin nuni fi'il amri in amrun fuhim, dan seterusnya, itu menjelaskan tentang fi'il amr. Jadi tsumma dzakara fi baqiyatil baiti, ya, kemudian pada sisa baitnya, ya, Ibnu Malik menjelaskan tanda-tanda fi'il amr di mana dapat menerima nun taukid. Ya, anna alamata fi'lil amri qubulu nunit taukidi wad dalalatu alal amri, maksudnya alat talab, ya. Yang dimaksud dengan alat amri sini adalah alat talab. Jadi menerima tanda fi'il amr itu dua, ya. Dan di sini mesti dua, karena tadi Ibnu Malik juga mensyaratkannya in amrun fuhim, kan gitu, ya, in amrun fuhim. Nah, jadi makanya tanda fi'il amr itu adalah qubulu nunit taukid. Jadi itu yang dimaksud dengan wasim bin nuni, ya. Jadi maksud dengan nun di sini adalah nun taukid. Wasim bin nuni maksudnya adalah nun taukid. Nah, jadi tanda fi'il amr itu adalah menerima nun taukid dan menunjukkan tuntutan. Wad dalalatu alal amr, ya, maksudnya alat talab, bisighatihi, ya, sesuai dengan sighah fi'il amr. Contoh idriban wa ukhrujanna, ya, idriban wa ukhrujanna. Nah, ini juga mengisyaratkan, ya, maksudnya si syarih mengisyaratkan bahwa nun taukid itu terbagi kepada dua, nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah. Ya, nun taukid khafifah itu yang ghairu musyaddad, sementara nun taukid tsaqilah adalah yang musyaddad. Ya. Fa in dallatil kalimatu 'alal amri, ya, fa in dallatil kalimatu 'alal amri walam tuqbal, ya, walam taqbal, ya, menerima qabila yaqbalu, kan? Yaqbalu, ya. Walam taqbal nunat taukidi fahiya ismu fi'lin. Wa ila dzalika asyara biqaulihi wal amru in lam yaku lin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal. Nah, jika ada sebuah kalimah yang menunjukkan tuntutan, ya, jika ada sebuah kalimah yang menunjukkan tuntutan tapi tak menerima nun taukid, maka itu adalah isim fi'il. Tidak bisa kita bilang fi'il amr, karena fi'il amr itu, ya, tandanya, cirinya adalah menerima nun taukid dan menunjukkan tolab. Jadi kalau ada kalimah yang menunjukkan tolab ataupun tuntutan, ya, jadi jika ada kalimah yang menunjukkan tuntutan tapi dia nggak bisa menerima nun taukid, maka ini adalah isim fi'il. Yang kalau kata imam siapa, ya, lupa saya, ya, saya lupa imam siapa, ya, namanya, di mana dia membagi kalimah itu kepada 4 bahagian. Jadi bukan kepada 3 bahagian, yaitu isim, fi'il, harf, sama satu lagi mukhalifah kalau nggak salah. Mukhalifah atau apa, ya, lafaznya saya lupa, ya. Ya, mukhalifah kalau nggak salah begitu, ya. Jadi satu lagi mukhalifah. Nah, mukhalifah itu adalah ini dia, isim fi'il. Baik. Fahiya ismu fi'lin wa ila dzalika asyara biqaulihi, ya. Dan untuk penjelasan ini itu terdapat pada pernyataannya wal amru in lam yaku lin nuni mahal fihi huwasmu, ya, huwasmun nahwu sah wa hayyahal. Jadi jika dia tolab, ya, jika dia menunjukkan tolab tapi tidak bisa menerima nun, ya, in lam yaku lin nuni mahal, ya, tidak ada tempat bagi perintah ataupun bagi kalimat tolab tersebut nun taukid, ya, tidak ada tempat bagi kalimat tersebut nun taukid. Jadi adapun perintah ataupun adapun kalimat tuntutan yang jika tidak ada tempat baginya nun taukid, in lam yaku mahallin nuni, ya, jadi dia nggak punya tempat untuk nun taukid, ya, fihi huwasmun, maka itu adalah isim. Contohnya seperti sah wa hayyahal, di mana sah ini nggak bisa ditaruh nun taukid, walau dia ini sah amr, maksudnya tolak, menunjukkan tuntutan, diamlah, kan begitu.
Maka tapi ini nggak bisa kita bilang fi'il amr, dikarenakan tidak ada tempat bagi padanya, yaitu pada sah ini nun taukid. Ya, tidak ada tempat pada kalimat sah ini nun taukid walaupun dia tolak. Nah, demikian. Fasah wa hayyahal ismani wa in dalla 'alal amri li'adami qubulihima nun taukidi. Maka sah dan hayyahal ini keduanya adalah isim, walau keduanya ini menunjukkan tuntutan. Kenapa kita tetap nyatakan isim? Li'adami qubulihima nun taukid, karena nggak bisa nerima nun taukid. Fala taqulu sahanna, la tasluh, nggak pantas ya. Jadi ketika kita bilang sahanna, maka kalimat sahanna la tasluh, la yasluh, begitu. Wala hayyahalanna gitu ya, hayyahalanna ya nggak pantas. Wa in kanat sah bima'na uskut wa hayyahal bima'na aqbil, dan makna sah sendiri adalah uskut, sementara makna hayyahal sendiri adalah aqbil, terimalah. Fal fariq bainahuma qabulu nunit taukidi wa adamihi. Jadi pembeda antara isim fi'il dengan fi'il amr adalah bisa menerima nun taukid dan tidak bisa menerima nun taukid ya. Jadi perbedaan keduanya adalah terletak pada dapat menerima nun taukid dan tidak dapat menerima nun taukid. Contoh, uskutanna wa aqbilanna wala yajuzu dzalika fi sah wa hayyahal, di mana keadaan begini nih itu tidak bisa terjadi pada kalimat sah dan pada kalimat hayyahal, di mana kita nggak bisa bilang sahanna wa hayyahalanna. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini ya ikhwah? Nah, inilah tentang 3 bait, penjelasan dari 3 bait Ibnu Malik yang diutarakan oleh Ibnu Aqil. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tanda fi'il mudhari dia didahului lam. Tandanya fi'il madhi terdapat ta. Iya. Tandanya fi'il amr nun bisa menerima nun taukid. Bisa menerima nun taukid in amrun fuhim. Tapi dengan catatan in amrun fuhim. Bukannya fi'il mudhari juga bisa menerima nun taukid? Makanya in amrun fuhim. Iya, makanya in amrun fuhim. Oleh karena itu fi'il mudhari itu nggak bisa kita bilang fi'il amr. Jadi tetap ada pembeda antara fi'il amr dengan fi'il mudhari. Benar, fi'il mudhari bisa menerima nun taukid, ya, tapi tidak menunjukkan talab. Iya kan gitu. In amrun fuhim, jika dia dipahami sebagai tuntutan. Tapi jika tidak dipahami sebagai tuntutan, enggak. Makanya kan in amrun fuhim. Jangan lupakan syarat ini. In amrun fuhim. Nah, demikian. Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Jadi enggak cukup sampai sim itu tandai. Iya, dan tandailah fi'il amr itu dengan nun jika dipahami sebagai tuntutan. Jika kalimat tersebut dipahami sebagai tuntutan. Tapi jika kalimat yang tidak dipahami sebagai tuntutan, walau nerima nun taukid, berarti nggak bisa kita bilang fi'il amr. Sebaliknya, jika kalimat tersebut menunjukkan tuntutan tapi nggak bisa nerima nun taukid, maka nggak bisa bilang fi'il amr. Nah, sayangnya di sini Ibnu Aqil meninggalkan penjelasan tentang yang satunya lagi, yaitu kalimat yang menunjukkan kalimat yang menerima nun taukid tapi tidak menunjukkan tuntutan. Karena di sini Ibnu Aqil hanya menjelaskan tentang permasalahan kalimah yang menunjukkan tuntutan tapi tidak menerima nun taukid. Ya, seharusnya dua-duanya ya, kan gitu ya. Iya. Ya, ini saya lebih sempurna seperti yang dilakukan oleh Syekh Utsaimin ya ketika mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kan gitu. Jadi di mana beliau menjelaskan keduanya. Jadi di sana ada yang bisa nerima nun taukid tapi nggak bisa dibilang fi'il amr. Kemudian di sana ada yang bisa nerima, ada yang menunjukkan talab tapi nggak bisa nerima nun taukid, jadi nggak bisa dibilang fi'il amr. Nah, demikian. Gimana? Uktub fi'il amr lah. Iya, uktub fi'il amr karena uktub in amrun fuhim.
in amrun fuhim dan bisa nerima nun taukid. Kita bisa bilang uktubanna, kan gitu ya. Tapi taktubu, ya taktubu, kamu nulis. Nah, maka ini bisa nerima nun taukid, taktubanna, namun tidak in amrun fuhim gitu ya. Ya, tidak menunjukkan tolak. Nah, demikian. Nah, makanya di sini sebenarnya sudah diperjelas juga oleh Syarih, di mana dia katakan thumma dzakara fi baqiyatil baiti anna alamata fi'lil amri qabulu nunit tawkidi wad dalalatu 'ala talabi. Jadi dua ya. Jadi qabulu nunit tawkidi wad dalalatu 'alal amri. Ya, dua itu. Nah, demikian. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Ya, nggak ada ya. Kalau gitu kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Lama-lama kali.